Pemirsa, selamat datang di Q&A. Apa kabarnya? Semoga sehat dan juga semangat selalu. Nah, kali ini Q&A akan menghadirkan bintang tamu yang menarik sekali. Tentu saja seseorang bukan sembarang orang karena ia dipercaya untuk menjadi bagian dari tim pemenangan calon presiden Indonesia berikutnya. Nah, bagaimana sih menyiapkan calonnya agar terpilih menjadi presiden dan seperti apa strateginya? Inilah Q&A bersama saya Yohana Margareta karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Langsung saja, tanpa berpanjang-panjang dan berlama-lama, saya undang bintang tamu kita. Ini adalah sosok di balik layar, politisi, pengusaha, dan juga pernah menjabat sebagai menteri. Dan ini adalah tokoh yang diandalkan banget dari tim pemenangan Anies dan juga Gus Imin. Siapakah dia? Kita sambut Sudirman Said. Halo Bang Sudirman, apa kabar? Silakan duduk. Bang Sudirman, ini seperti apa nih suasana kebatinan menjelang 2024? Jadi bagian tim pemenangan? Kita optimis, kita positif ya. Karena pemilu itu kan satu siklus yang normal dan mesti terjadi. Karena itu setiap warga kita ajak untuk bergembira menyambutnya. Termasuk timnya Pak Anies dengan sukacita menyongsong pemilu ini. Oh ya, nah Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan termasuk pemirsa, kami juga menyampaikan bahwa kami juga sudah mengundang untuk tim pemenangan dari Pak Ganjar Pranowo dan juga dari pihak Pak Prabowo, namun berhalangan hadir pada kali ini. Nah, kita langsung saja panelis, kita kuliti sama-sama nih, one and only Bang Sudirman Said ya. Seperti apa sih strateginya? Langsung saja, box nomor berapa untuk giliran pertama ini? 9. 9, kita buka box 9. Isinya? Buka box tengah. Oke, ini perintah Bang Sudirman Said. Kita buka box tengah, berarti box nomor 5. Kita buka box nomor 5 ya, yang tengah. Jurkam. Ya, ini pas banget. Karena ini memang belum masa kampanye, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya. Jadi kita nggak boleh kampanye di sini. Tapi saya pengen tahu nih kemampuan seorang Sudirman Said yang memang tokoh yang sudah senior sekali untuk bisa menceritakan value dari timnya agar mudah dimengerti, diterima dan juga bisa meningkatkan pemahaman, ketertarikan masyarakat itu seperti apa. Boleh nggak dipraktekkan? Ya. Berdiri dong. Tepuk tangan dong semangatnya. Ini saya pengen cerita pengalaman di berbagai daerah ya. Jadi saya tanya, kenapa pilih Pak Anies gitu? Mereka menjawab, Pak Anies itu cerdas, Pak Anies itu santun, religius dan enak dilihat, ganteng katanya. Dan itu menurut saya menjadi modal dasar untuk maju ke dalam konteks kepemimpinan. Tapi yang lebih serius dari itu adalah menurut saya, memang Pak Anies ini orang atau figur yang dibutuhkan, yang diharapkan bisa menjadi perekat persatuan, bisa menjadi pembawa visi baru ke depan dan juga bisa mengkapitalisir apa yang sudah dicapai oleh bangsa ini menuju kepada tantangan berikutnya. Benarkah demikian? Oke, sudah cukup. Giliran pertama untuk Bang Effendi Ghazali, silahkan. Yang pertama saya percaya bahwa Bang atau Mas ya, tergantung. Bang Sudirman Said ini memang pasti orang yang tepat untuk bicara jurkam tadi sesuai kotak situ atau menyampaikan apapun. Karena dalam bahasa Inggris dia itu memang tugasnya bicara. Sudirman Said. Gitu ya. Sudirman Said. Oke, benar banget. Iya. Jadi Sudirman menyatakan kurang lebih begitu ya. Yang kedua saya mau kasih tahu, gak apa-apa kampanye itu gak ada masalah pada saat ini. Karena aturan tentang kampanye di Indonesia itu yang ngaco. Ya kan? Jadi kampanye itu katanya hanya kalau di masa kampanye. Di luar masa kampanye itu tidak ada masalah. Karena yang dilarang di masa kampanye. Harus ada visi-misi, lalu harus ada ajakan untuk nyoblos, sama satu lagi pencitraan. Ya kan? Jadi serba salah itu. Tidak apa-apalah, semua udah kampanye kok. Bagian-bagian mana yang menurut Bang Effendi sudah terjadi kampanye di antara kita? Semua orang datang kemana-mana itu ya. Kalau kebetulan ini supaya nggak menyinggung yang lain, naik Vespa bareng-bareng, ya kampanye, ya kan? Kalau ada apa-apa. Kalau udah ngumpul-ngumpul kampanye berarti. Apa? Kalau udah ngumpul-ngumpul rame. Oh, lu judi online lu. Pertanyaan yang sederhana aja, dari value-value yang tadi, ya, 4 ini, kira-kira kalau dilihat dari mahasiswa sekarang, apa tuh yang harus dirubah? Dari value-value tadi, apa yang harus dirubah? Iya dong, dilihat. Enggak, kan ini ada 4 nih.
yang ada di Anies, ya kan? Cerdas, santun, religius, enak dilihat. Good looking. Ya kan? Good looking. Apa nih yang harus dirubah? Ya, kalau saya sampaikan yang keempat lah ya. Sebagian dari kalian harus berubah supaya enak dilihat. Ya kan? Iya dong, ya kan? Kalau enak dilihat, kalau berbicara orang juga lebih enak mendengarnya gitu ya. Saya jadi ingat satu hal. Memang bedanya keadaan 2019 dengan sekarang ya. Ini mahasiswa ini orang-orang muda ini kelihatannya belum ikut aktif. Padahal sebetulnya kalau dipikir tuh pemilu ini akan menjadi penentu dari masa depan teman-teman nih. Kan gitu kira-kira. 2045 katanya akan jadi masa Indonesia emas disebut-sebut. Dan pada waktu itu mereka kira-kira berapa? 10 tahun lagi, 15 tahun lagi ada dalam puncak tuh. Jadi kalau teman-teman tidak ikut serta, tidak ikut partisipasi, menentukan yang terbaik, ya Anda ikut bersalah itu. Membiarkan bangsa ini memperoleh pemimpin yang kurang pas begitu. Pak Rey, Saya silakan. mau tanya, Bung Oke, Bang. Said ya. Anda ini kan tidak punya partai. Yang Anda dukung juga orang yang tidak punya partai. Pertanyaannya, gimana Anda bisa masuk dalam orang-orang yang berpartai ini gitu? Itu satu. Nah yang kedua, target Anda sendiri di dalam tim ini apa? Apa sebagai memang cukup jadi juru kampanye saja, atau memang punya keinginan untuk jadi pemimpin dari keseluruhan tim ini? Kan belum terbentuk ya, setahu saya ya. Ya Anda tahu lah dari dulu saya itu kan bantu Cak Nur, bantu bantu Pak Anies pada waktu gubernur. Ini saya mengerjakan ini sebagai intuisi saja, nggak ada target apa-apa. Misalnya pada waktu bantu gubernur kan, setelah selesai pilih gubernur kan, saya hilang, nggak ada apa-apa. Menjelang selesai, saya kemudian karena diminta beberes satu BUMD, saya ikutlah, ikut menjadi komisaris. Tapi begitu masuk lewat proses politik ini, saya mundur karena merasa tidak selayaknya ada di BUMD. Jadi saya kerjakan ini dengan tanpa target apapun bagi diri saya, apalagi pengen jadi ketua tim segala macam. Itu jawaban Saya sebetulnya begini ya Bung Said ya. Apa hubungan Anda dengan Anies itu kan? Itu kalau saya lihat sekarang kan Anda terlihat lebih dominan dibandingkan dengan wakil-wakil partai di dalam koalisi ini gitu. Padahal hubungan Anda dengan Anies sendiri nggak jelas juga di mana perekatnya sebetulnya gitu. Karena atau jangan-jangan sebetulnya mastermind-nya Anda sendiri gitu loh. Aduh. Anda lah yang bawa Anies itu datang ke ini sehingga kok tiba-tiba begitu Anies dipilih sebagai calon presiden oleh Nasdem, tapi yang muncul tuh Anda gitu loh, bukan orang Nasdemnya gitu. Dan begitu juga ketika misalnya dulu soal PKS, yang konferensi pers Anda, bukan orang PKS-nya gitu loh kira-kira tuh. Jadi saya jadi bingung, bukan orang partai, dekat dengan Anies juga kita nggak tahu di mana pertautannya gitu. Tapi Anda muncul gitu loh. Itu caranya bisa begitu tuh gimana Bung? tuduhan serius ya, minum dulu. Saya kira nggak begitu juga, karena bahkan saya itu merasa lebih banyak sebagai orang belakang daripada orang panggung. Misalnya gini, mengapa saya tiba-tiba muncul, karena berkali-kali saya mencoba bersembunyi, gitu ya. Bukan sembunyi dalam artian negatif, karena memang saya tidak nyaman berada di panggung sebetulnya, secara personality. Satu ketika ada pertemuan, terus ada foto bersama, semua partai mengatakan, Pak Dirman mesti ikut dong gitu. Iya. Nah ikutlah itu. Nah sejak itu kemudian, ini begitu fotonya muncul di media, saya harus mundur dari PMI kan. Jadi itu kira-kira bulan Desember. Nah sejak itu, setiap kali ada yang sifatnya penjelasan, saya diminta maju. Ya, dan mungkin para partai-partai juga, karena kebetulan banyak teman, merasa lebih nyaman diwakili orang netral, mungkin ya. Tapi saya tidak merekayasa, tidak mengupayakan gitu. Dan kembali tadi, saya lebih merasa nyaman sebagai orang belakang lah, bukan orang panggung. Dan kalau sekarang kebetulan akhirnya dipanggil sama Yohana, dipanggil sama teman-teman, yaitu karena kepepet aja barangkali gitu. Oh karena kepepet, jadi terpaksa di sini sekarang maksudnya. Bang, mau nanya deh, memangnya kalau jadi bagian dari anggota tim ses itu harus orang yang punya materi lebih ya? Atau yang berduit ya? Atau seperti apa? Jadi saya bukan orang yang punya uang. Saya, tadi sedikit koreksi, saya tidak punya bisnis apapun. Saya dari dulu lahir, hidup dari gaji sebagai profesional. Sekarang ya kehidupan pribadi saya dari jadi komisaris, jadi advisor di beberapa tempat. Tapi
memang politik ini mahal kan. Dan apa yang membuat kita survive? Ya bantuan teman-teman. Jadi modalnya Bang Sudirman saat ini adalah jaringan, teman. Boleh dibilang salah satunya itu karena Salah duanya? ini saya sering nasihat kepada teman-teman mahasiswa nih kalau lagi ngajar. Kalau kita mau survive itu kita butuh 4 hal. 1, integritas, kejujuran supaya dipercaya di mana-mana. Yang kedua, kompetensi, apapun bidang pilihanmu lah. Kompetensi teknis, manajerial, leadership segala macam. Yang ketiga adalah network, tadi jejaring. Yang keempat, belajar terus-menerus, jadi jangan berhenti belajar. Mungkin orang nggak nyangka bahwa saya ini backgroundnya sebenarnya akuntan. Tapi pernah ngurus pabrik senjata, pernah ngurus rekonstruksi di Aceh, pernah ngurus tadi pilkada, sekarang ngurus pilpres. Nggak punya senjata tapi ya, nggak ya? Oke, Duto gimana? Puas nggak dengan jawaban-jawaban dari Bang Sudirman Said? Kalau tadi kan dibilang sama Bang Sudirman Said itu value-nya Pak Anies itu adalah cerdas, santun, religius, dan good looking. Masalahnya kalau kita ngelihat capres-capres lain juga seperti itu. Terus yang jadi value utamanya itu apa? Karena Pembeda. pasti orang-orang ngelihat kok ini yang diucapkan sama semua. Ini ada satu kombinasi yang lengkap antara pemimpin pergerakan, kemudian pemimpin pemerintahan, kemudian sampailah pada tidak saja pejabat yang ditunjuk, tapi juga pejabat yang dipilih oleh warga menjadi gubernur. Jadi ini semua menurut saya satu kombinasi yang bisa jadi tidak selengkap yang dimiliki oleh yang lain-lain. Meskipun saya nggak mau komentar yang lain ya, tapi kira-kira menjadi eksekutif yang ditunjuk, menjadi eksekutif yang dipilih, menjadi orang pergerakan itu satu kombinasi yang menurut saya sangat baik untuk menjadi pemimpin publik gitu. Karena dia menggunakan yang saya sebut sebagai intrinsic leadership, kepemimpinan sejatinya. Karena dia tidak punya uang, dia tidak punya power, tapi bisa menggerakkan. Dan itu dimulai Pak Anies ketika memimpin Gerakan Indonesia Mengajar. Oke. Yang mungkin tidak dialami oleh yang lain-lain, yang saya tidak mau komentar gitu ya. Oke, ada pengalaman sendiri. Gian dulu, silakan Gian. Bang Sudirman Said kan sama Bang Anies kan dulu bareng-bareng di barisan Pak Jokowi. Jokowi. Dan sekarang bersama-sama lagi di kompetisi 2024. Apa sih yang dikejar bareng sama Pak Anies sih Bang sebenarnya? Ini kayaknya belum selesai ini permainannya. Ada unfinished business. Ada unfinished business yang Coba langsung belum dikuak. selesai Apa yang ini. dikejar bersama-sama? Kompak sekali dari dulu sampai Kompak sekarang. banget nih. Saya juga nggak tahu, kadang-kadang mikir, dan bukan berarti kita tidak punya perbedaan pandangan, sering sekali beda pandangan. Cuman kalau disebut unfinished business ya, saya ingin mengatakan begini, kalau orang pegang kuasa dan kekuasaan yang dipakai untuk kebaikan, sebetulnya banyak hal bisa dikerjakan. Itu yang mungkin boleh menjawab, ya there is unfinished business, dan kita kepengen berkontribusi untuk menata republik ini. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.